Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembinaan yang utuh dan menyeluruh dalam hidup manusia, di mana pembinaan itu akan membina seluruh aktivitas manusia, dari hal yang terkecil sampai yang terbesar, dari A sampai Z akan terbina dengan pembinaan yang universal. Dan pembinaan yang utuh dan menyeluruh bagi kehidupan kita tidak akan kita dapatkan dimanapun kecuali dalam satu hal. Apakah itu? Sholat. Masya Allah. Kenapa sholat adalah merupakan pembinaan yang utuh dan menyeluruh? Mari kita buktikan. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat ke-29 Al-Ankabut di ayat ke-45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat akan mencegah perbuatan fahsya dan mungkar. Masya Allah. Seandainya manusia sudah terhindar dari perbuatan fahsya dan mungkar, Masya Allah, semua hidupnya akan beres. Makanya sholat disebutkan pembinaan yang utuh dan menyeluruh untuk setiap kita. Fahsya itu adalah sebuah perbuatan, ucapan, ataupun apapun itu yang didorong dengan fahish, yang didorong dengan hal-hal yang didorong oleh nafsu syahwat. Baik itu pikirannya kotor atau jorok, baik itu ucapan yang kotor atau yang jorok, bahkan perbuatannya. Maka itu adalah disebut dengan fahsya. Sedangkan mungkar adalah didorong oleh nafsu angkara murka, berbohong, menipu, ucap-ucapan atau perkataan yang kasar, sampaikan kebun-kebun binatang, itu semua hadir dalam perkataannya. Dan perbuatan-perbuatan yang lainnya dalam kehidupan kita yang didorong oleh nafsu angkara murka, cepat marah, berdusta, dan lain sebagainya. Itu termasuk kepada angkara murka atau perbuatan yang mungkar. Makanya ketika sholat sudah dijadikan sebagai pembinaan dalam hidup kita, maka itulah orang akan baik dalam setiap langkah dan hidupnya. Rasulullah SAW menegaskan dalam sebuah hadisnya, Man lam tanhahu anis sholat fala sholatara. Atau dalam redaksi yang lain, Man lam tanhahu sholatuhu anil fahsya'i wal munkar fala sholatalah. Barang siapa yang belum mencegah sholatnya dari perbuatan fahsya dan mungkar, maka dia belum termasuk orang yang mendirikan sholat. Sholat secara ritual mudah. Tinggal ikuti tata cara sholatnya, menghadap ke kiblat, menggunakan pakaian sebagaimana orang kedah sholat, itu selesai sampai salam. Itu secara ritual. Tetapi makna dari sholat yang kita lakukan itulah yang kemudian direalisasikan, diwujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah sholat yang disebut dengan sholat pembinaan. Mari kita lihat sebuah definisi sholat yang disampaikan oleh para ulama. As-sholatu hiya aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim bisyara'itu makhsusatin. Bahwa sholat itu adalah setiap ucapan, setiap perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, dengan mengikuti syarat-syarat yang telah ditentukan, itulah yang disebut dengan sholat. Jadi ketika ucapan kita, ketika perbuatan kita sudah diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, mengikuti syarat-syarat tertentu, yakni syarat-syarat tertentu yang dimaksud adalah
di dalam sholat hanya bisa membaca bacaan sholat. Di dalam sholat hanya bisa melakukan gerakan-gerakan yang dibolehkan dalam sholat saja. Dan ketika di dalam sholat itu hanya pusat pikiran kita hanya kepada Allah, karena kita sedang melaksanakan hubungan langsung dengan Allah. As-sholatu sillatun bainal abdi war rabbi, bahwa sholat adalah hubungan langsung, interaksi langsung antara kita sebagai hamba dengan Allah Sang Khalik. Oleh karenanya, ketika kita sholat berhubungan langsung dengan Allah, menghadap langsung kepada Allah, seyogyanya lah kita bisa melebihi ketika kita menghadap seorang pejabat tinggi pun. Ketika kita menghadap seorang bupati, ketika kita menghadap seorang gubernur, bahkan menghadap presiden sekalipun, bagaimana tata krama yang kita lakukan? Pasti kita akan seperti halnya kita bagaimana sikap kita hormat. Maka sekarang sholat adalah lebih dari segala-galanya. Yang kita hadapi adalah Allah yang menciptakan segala yang ada di langit dan di bumi. Maka ketika kita sholat sudah seperti itu, kemudian dibawa kepada di luar sholat, maka itulah makna sholat yang sesungguhnya. Insya Allah tentang makna sholat yang sesungguhnya kita akan berjumpa kembali dalam kesempatan kita yang selanjutnya. Mudah-mudahan sholat kita yang kita lakukan bisa mencegah dari perbuatan fahsya dan mungkar dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu alam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.